tapi tak ada ruang untuk ayah dalam kenangan-kenangan itu. El baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bab kedua. Sampai di sini aku berhenti membaca. Aku telah mencoba mengingat ayahku berkali-kali, dan sekarang aku mencoba lagi. Dia meminta aku melakukan itu. Akan tetapi yang bisa kuingat tampaknya hanya gambar-gambar dari rekaman video dan album foto itu. Aku ingat punya mainan kereta api kayu yang besar itu ketika aku kecil. Tapi itu tidak membantuku mengingat ayah. Sepeda roda 3 hijau itu masih ada di garasi. Jadi aku cukup yakin bahwa aku sebenarnya bisa mengingat kembali masa kecilku, dan kereta dorong merah itu selalu ada di belakang gudang. Namun, aku tidak bisa mengembalikan ingatan tentang perjalanan kami mengelilingi danau Songswang. Aku pun tidak bisa ingat pernah menaiki menara observasi Revan Starnet bersama ayahku. Aku sudah berkali-kali pergi ke menara observasi itu, tapi itu ketika bersama ibu dan Jorgen. Suatu kali aku pergi ke sana hanya bersama Jorgen. Waktu itu ibu masih di rumah sakit setelah melahirkan Miriam. Tentu saja aku punya ribuan kenangan tentang pondok kayu di Jolstolen, tapi tak ada ruang untuk ayah dalam kenangan-kenangan itu. Hanya ada ibu, Jorgen, dan si bayi Miriam. Kami punya buku tamu tua di pondok itu, dan aku telah sering membaca apa yang ditulis ayah di situ sebelum dia meninggal. Masalahnya, cuma aku tidak tahu apakah aku bisa ingat apa yang dia tulis. Kira-kira samalah dengan foto dan video itu. Pada Sabtu Paskah, aku dan George membangunkan sebuah iglo pemecah rekor lengkap dengan lentera salju. Tentu saja aku sudah membaca seluruh catatan itu dan hafal sebagiannya di luar kepala. Tapi aku tak berhasil mengingat bahwa aku pernah ikut ambil bagian dalam peristiwa yang diceritakan itu. Aku baru 2,5 tahun ketika ayah dan aku membangun iglo pemecah rekor dengan lentera salju tersebut. Kami pun punya fotonya, tapi terlalu gelap sehingga yang kelihatan hanya lilinnya. Kemudian ada satu hal yang ditanyakan ayah dalam surat panjang yang baru saja mulai kubaca. Dan ngomong-ngomong, bagaimana kabar teleskop ruang angkasa Hubble? Kamu tahu apakah para astronom punya penemuan baru tentang bagaimana semesta ini terbentuk? Bersambung bagian 2. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.